hari ini kita pertemuan minggu pertama di mata kuliah Madang Elektromagnetik. Kita ketemu lagi dengan saya, Ajeng Mayang. Di sini selaku dosen teknik elektro diamanahkan untuk mengampu mata kuliah medan elektromagnetik pada semester 2 sebanyak 2 SKS. Nah, untuk di minggu pertama kita mungkin pendahuluan dulu apa itu elektromagnetik dan historic overview apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, ini ya medan elektromagnetik, kode mata kuliahnya ELC 62105 semester 2 dan bobotnya sebanyak 2 SKS. Sebagaimana kita ketahui bahwa bobot 1 SKS adalah 50 menit. Jadi perkuliahan kita di kelas itu sebanyak 100 menit. Seperti itu ya. Nah, tujuannya adalah mampu mengerti dan menggunakan hukum-hukum yang berkaitan dengan medan elektromagnetik pada teknik elektro. Seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan apa yang ada di fenomena kehidupan kita sehari-hari dengan yang bisa kita manfaatkan untuk industri apapun. Nah, untuk pokok bahasannya kita ada 12. Yang pertama adalah history overview hari ini, lalu ada vektor analisis. Nah, untuk vektor analisis itu berkaitan dengan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang namanya koordinat. Ada yang tahu kira-kira kita pakai koordinat apa saja? Ya. Pertama ada koordinat kartesian. Kartesian, baik. Lalu ada apa lagi selain koordinat? Ya, Mas. Koordinat silinder. Koordinat silinder, lalu ada koordinat bola. Koordinat bola, betul. Jadi kalau nanti saat minggu depan kita di vektor analisis kita bermain dengan 3 koordinat, yaitu koordinat silinder, koordinat kartesian, dan koordinat bola. Setelah itu kita akan belajar tentang hukum Coulomb, lalu electric field intensity. Setelah itu kita belajar tentang electric flux density, hukum Gauss dan divergensi. Lalu ada energi, potensial dan gradient, konduktor, dielektrik kapasitansi, hukum Poisson dan Laplace, lalu ada steady magnetic field dan Coulomb, magnetic force, material induktansi, time varying fields, Maxwell equation, lalu ada transmission line. Ini untuk pendahuluan saat nanti Mbak dan Mas mengambil mata kuliah lanjutan di telekomunikasi. Lalu aplikasi. Nah, untuk aplikasi nanti kita berkaitan dengan yang namanya tugas besar. Jadi di mata kuliah ini untuk sistem penilaian kita ada yang namanya UAS, UTS, dan tugasnya baik tugas individu maupun tugas kelompok, kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini di pertemuan ke-13. Nah, ini untuk pustakanya. Yang pertama kita pakai yang William Hyatt untuk engineering elektromagnetik. Ini di perpustakaan sudah ada handbooknya, jadi silakan kalau mau dipelajari bisa langsung ke perpustakaan. Lalu yang kedua adalah Fundamental of Applied Elektromagnetik. Ini di perpustakaan ada, tapi kalau misalkan mau download pun sudah tersedia di Google. Lalu ini pustaka tambahan, bisa di luar ini pun silahkan ya. Jadi kalau untuk pustaka tambahan ini hanya contoh saja, di luar ini silahkan. Nah, mata kuliah syaratnya kita ada fisika 1, fisika 2, kalkulus 1, dan kalkulus 2. Tetapi karena kita masih di semester 2, jadi kita paralel dengan fisika 2 dan kalkulus 2 gitu ya. Nah, kita masuk ke history dan overview. Jadi kita belajar tentang elektromagnetika. Kalau belajar elektromagnetika, kadang kan kita masih bingung ya, apa sih elektromagnetika? Jadi elektromagnetika itu adalah studi yang berhubungan dengan muatan listrik yang baik diam ataupun bergerak, seperti itu. Lalu sumber dari medan listrik adalah muatan yang positif dan negatif. Jadi kalau kita mengenal adalah 2 kutub bipolar ya, ada yang positif dan negatif. Lalu untuk muatan yang bergerak akan menghasilkan arus listrik yang kemudian menimbulkan suatu medan magnetik. Contohnya adalah motor listrik, seperti itu ya. Oke, nah ini perbandingan dari rangkaian listrik dan medan elektromagnetik. Jadi yang di sebelah sini yang rangkaian listrik kita kenal karena Mas sama Mbak sudah belajar dasar teknik elektro, pengantar teknik elektro dengan rangkaian listrik 1 ya kemarin. Jadi kita ada yang namanya rangkaian AC dan rangkaian DC. Nah, untuk rangkaian listrik ini sebenarnya berhubung dengan parameter tergumpal atau kolom parameter.
Seperti itu. Jadi ada yang namanya resistansi, induktansi, kapasitansi itu untuk di rangkaian listrik. Sedangkan untuk rangkaian elektromagnetik, untuk elektromagnetik ini kita kebanyakan dari variabel fungsi waktu dan koordinat ruang dan melibatkan aljabar dan kalkulus vektor. Jadi nanti yang catatannya silahkan dibuka-buka lagi. Nah, atas dasar inilah maka kita perlu untuk mempelajari tentang medan elektromagnetika. Tidak bisa kita hanya mempelajari satu saja. Saya senang listrik aja, tapi tidak medannya tidak bisa kita saling berhubungan seperti itu. Nah, kita balik masuk ke medan. Kira-kira kalau dengar medan itu kata yang terlintas di dalam pikiran Mas sama Mbak apa sih pertama kali? Medan. 4 ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi medan pada dasarnya merupakan suatu distribusi spasial dari kuantitas yang merupakan fungsi waktu dan bisa juga merupakan fungsi waktu, misalkan medan gravitasi. Jadi kalau misalkan kita sedang di bumi dengan gravitasi di luar angkasa itu kan beda ya, itu contoh dari medan gravitasi. Lalu ada juga medan listrik yang berubah sewaktu-waktu akan membangkitkan suatu medan magnet. Begitu juga sebaliknya, medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu ini bersifat terkopol. Nah, ini contohnya untuk garis flux. Jadi kalau medan itu kita gambarkan sebagai anak panah. Jadi ini yang seragam sama, dan yang ini yang tidak seragam. Jadi ada yang saling berdekatan, ada yang berjauhan, seperti itu. Nah, ini untuk arah panah. Ini arah panah merupakan arah dari medan vektor yang kuat medannya dinyatakan dari kerapatannya. Jadi semakin rapat semakin kuat, kurang lebih seperti itu. Dalam ilmu fisika elektromagnetisme dikatakan bahwa sebuah medan elektromagnetik merupakan sebuah medan yang terdiri dari dua medan vektor yang saling berhubungan, yaitu medan listrik dan medan magnet. Nah, kita sebut sebagai E dan B vektor dalam bentuk vektor. Jadi kita pakai matematikanya vektor ya. Kalau vektor berarti kita punya arah. Ini merupakan karakter medan yang dimana masing-masing memiliki nilai yang didefinisikan pada setiap ruang dan waktu. Medan listrik atau kita tuliskan E dan medan magnet itu B dihubungkan dengan persamaan Maxwell. Nanti next ada persamaan Maxwell itu apa sih gitu ya. Nah, medan elektromagnetik merupakan dasar dari elektrodinamika kuantum. Nah, ini medan. Jadi kalau berbagai jenis medan, medan itu ada dua yang di atas ya, ada medan skalar dan medan vektor. Medan vektor ada medan listrik dan medan magnet. Kalau digabungkan menjadi medan elektromagnet. Nah, masing-masing medan listrik dan medan magnet ada yang statis dan dinamis, seperti itu. Nah, ini untuk penyebab dari medan magnet kok ada yang statis dan dinamis. Jadi kalau yang statis ini disebabkan oleh arus DC dan magnet permanen. Sedangkan untuk yang dinamis arus AC dan medan listriknya dinamis gitu ya. Kayak persamaan Maxwell tadi sudah ya. Jadi persamaan Maxwell itu diawali pada tahun 1870 oleh ilmuwan bernama Maxwell. Menurut teori, ini merupakan himpunan dari 4 persamaan matematika. 4 persamaan itu apa aja sih? Yang pertama adalah hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Untuk lebih detailnya nanti kita ketemu di chapter tentang hukum Maxwell ya. Jadi ini untuk pendahuluan saja. Nah, lanjut kita ke sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi sebagaimana gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik juga kurang lebih sifatnya hampir sama. Jadi mungkin kalau dulu suka ada yang praktikum pakai pel ya, nah kurang lebih sama. Adapun sifat gelombang elektromagnetik antara lain adalah dapat merambat di ruang hampa. Tadi contohnya adalah yang gravitasi ya. Terus merupakan gelombang transversal, mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami pembiasan atau refraksi, mengalami interferensi, mengalami lenturan atau difraksi, dan arah rambatnya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Itu contoh. Lalu berbagai jenis gelombang elektromagnetik tersebut hanya berbeda dalam frekuensi dan panjang gelombangnya atau lambda. Nah, untuk rumusnya adalah ini C itu adalah kecepatan perambatan.
gelombang meter per second, S-nya itu frekuensi gelombang, satuannya hertz, dan lambda adalah panjang gelombang meter. Nah, perbedaan interval atau jarak gelombang dan frekuensi gelombang yang disusun dalam bentuk tabel panjang gelombang dan frekuensi secara berurutan disebut dengan spektrum. Spektrum gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah misalkan di gelombang radio memiliki frekuensi yang terendah, sedangkan sinar gamma frekuensinya tertinggi. Ini contohnya ada di sini untuk gambar spektrum gelombang. Nah, ini ada contoh soal, dua contoh soal. Nanti silahkan dicoba-coba ya. Nanti setelah ini kita ada diskusi dan latihan. Sampai sini dulu, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Maju terus kita bersama, menggapai asa wujudkan cita, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi budi yang utama. Inovasi peduli bersahaja, komitmen ikhlas ikrarkan bersama, semangat manfaat untuk sesama, demi Widyatama tercinta. Warganya sejahtera, saling menghormati sesama, cinta damai bersuka cita, Widyatama untuk Indonesia. Widyatama, Widyatama, Widyatama adalah kita. Widyatama, Widyatama, cerminan bangsa Indonesia. Maju terus kita bersama, menggapai asa wujudkan cita, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi budi yang utama. Terima kasih untuk diskusinya. Akhir kata kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Mbak. Sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.